Bayar hutangnya orang tua saya. Saat itu cukup besar. Uang dulu. Saat itu saya masih ingat, saya mau menikah, saya perbaiki rumah. Ambil uang-uang kerja saya. Selama sekian lama saya ambil. Tidak sadar, hutang saya sudah lebih besar. Malah sisa uang 500.000 rupiah. Waktu saya tidak punya persiapan apa-apa, saya terima uang karena besok saya berangkat dengan kapal laut di Kupang untuk mengambil mantan pacar ini. Saat itu saya terima uang, memang tidak ada apa-apa lagi, saat itu kosong. Saya pikir ada juta, ya 500.000 bos kasih. 500.000. Tapi saat itu saudaraku, saya yakin tidak tahu dari mana kekuatan itu, karena saya masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan buat sudah sama saya keberanian ini. Saya macam tidak tahu, macam tidak merasa bahwa ada kekurangan, tapi saya percaya diri saja. Saya berdoa lagi di kapal, terus berdoa terus. Ada keberanian yang menyertai saya. Saudara percaya? Saudara percaya? Saudara akan berani menghadapi utang, berani menghadapi persoalan apapun, berani apapun yang kau hadapi, kau berani menghadapi. Kalau ada keberanian, keberanian itu adalah dari Tuhan yang menghancurkan itu ketakutan itu. Ketika kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan secara akurat, ya, masuk dalam hadirat Tuhan, lepaskan kebodohan-kebodohan dunia yang kita ditipu semua selama ini. Baik waktu maupun apa saja, kita ditipu dengan fakta dan kenyataan yang ada ini. Kita takut. Lawan! Amin. Hidup ini adalah berharga, membesarkan anak-anakmu, menyekolahkan anak-anakmu. Kapan kalau bukan sekarang engkau menghampiri tata Allah? Dengan cara mujizat Tuhan lakukan. Ketika pada waktu saya tidak ada uang, saya datang ke saya di kapal laut, saya berdoa, pergumulan dulu, berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya tidak sangka, saya datang juga dengan penuh keberanian, gaya macam ada bawa uang juta-juta, padahal datang di mama itu berani berhadapan, padahal tidak ada apa-apa. Mama itu masuk di kamar, masih di Polda situ, sama-sama saya bawa mobilnya, tawar ini baju pengantin 500, yang 400 juta, 400.000. Berapa kok itu? Jutaan punya begini. Saya cengkel sekali, aku bisa tidak uang ini. Tapi dengan cara lain Tuhan menyurat semua, digantikan semua. Itu sekitar berapa dulu diambil baju? Malah pokoknya saya tidak ada uang. Tapi pada waktu itu saya penuh keberanian, saudara. Saya hadapi segala persoalan. Waktu saya pesta, saya bingung juga. Ada yang bawa babi, ada yang bawa... Saya tidak tahu dari mana. Saya pernah bersaksi kan di khotbah ini. Kalau saya tahu itu orang itu yang pernah bawa babi saya, ya, acara itu, saya pasti membalas dia berlipat kali Tuhan dan Tuhan Yesus yang baik. Ada impresi yang ada dalam hati saya. Ada keberanian yang ada dalam hati saya. Hal itu kalau ada muncul impresi, ada sesuatu yang Tuhan memberikan sinyal, jangan engkau berdiam-diam. Engkau harus memperkatakan apa yang kau rasakan di hadapan Tuhan sambil engkau berdoa. Terjadilah apa yang diinginkan. Wow, luar biasa. Saudara yang punya persoalan pada hari-hari ini, sendengkanlah telinga pada hati kita. Dengarlah seruan Tuhan memanggil engkau yang tidak punya uang itu, dikatakan, datanglah dengan penuh masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan tidak menghendaki, Tuhan sama sekali tidak menghendaki engkau menjalani ibadah-ibadahmu secara rutinitas dan bukan secara spiritualitas. Secara aktivitas, hanya sebagai aktivitas keagamaan, hanya sekedar aktivitas keagamaan. Haleluya. Tidak boleh. Tuhan mau engkau setiap kali pertemuan ibadah, engkau harus merenungkan, membayangkan kasih Tuhan dalam hidupmu. Ada amin. Pengorbanan Kristus yang begitu besar, yang telah mati bagi saya dan saudara. Saya kalau ingat, saya harus jatuh tersungkur di bawah kaki Yesus. Karena setiap kita semua mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan.
Ada banyak yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupanmu. Yang dulu saya harus hampir mati, tapi sekarang Tuhan angkat saya. Sehingga apakah saya harus membalasnya? Saya harus membalikan keadaan ini. Haruslah saya hidup dalam dimensi roh. Haruslah saya hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Haruslah saya hidup di dalam realitanya Allah. Hidup ini, ibadah ini, kehidupan orang Kristen bukan begitu-begitu saja, tapi ada realita yang kita harus tarik sehingga bisa merubah kehidupan lahiriah kita menjadi kehidupan spiritual. Hal-hal yang berbau rohani, itulah yang Tuhan dambakan. Kehidupan rumah tangga, engkau yang baru menjalani kehidupan rumah tanggamu, hari ini saya percaya ada kesuksesan yang Tuhan telah janjikan bagi engkau. Dan engkau pasti melihat kekuatan-kekuatan Tuhan di dalam setiap engkau. Dunia sekarang tidak dapat diharapkan lagi. Kalau engkau tetap tinggal begini-begini terus, saya percaya dunia makan melintang dengan engkau, papa, mama, oma. Tinggal nanti waktu sudah mati nanti, baru sampai di atas, baru kita sadar bahwa selama ini saya di bumi ini menyembah Allah, bukan Allah yang menciptakan saya, tapi Allah yang setan ini yang saya sembah selama ini. Salah dalam penyembahan saya selama ini, karena saya menyembah Allah, saya tidak pernah mengenal Dia yang benar. Karena saya tidak pernah ikuti janjinya, saya tidak pernah ikuti maunya. Kalau Dia Allah yang benar, saya mengenalnya dengan benar, berarti saya mengikuti apa yang Dia inginkan. Satu visi dengan saya, satu warna dengan saya. Karena saya adalah pertama Korintus 2 ayat 12. Kita satu, kita harus satu. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah. Roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kita dijadikan bukan manusia lahiriah, manusia dunia yang kita harus ikut tiap hari, pagi sampai malam, Senin sampai Sabtu, ikut itu dunia. Tidak pernah membaca firman, tidak pernah perenungan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita ini manusia yang harus masuk dalam hadirat Tuhan, supaya kita ada di dalam rel-relnya Tuhan, supaya kita ada di dalam kehidupan yang diberkati, yang Tuhan sudah ikrarkan janjinya. Saya deklarasikan pada pagi hari ini, engkau bangkit dari rohmu yang keterpurukan. Engkau harus keluar daripada roh yang keterpurukan. Ingat Tuhan, karena Dia telah melakukan perkara-perkara yang ajaib. Ada amin? Saya renungkan, ada Bapak Ade. Dia pada waktu kebakaran itu, dibungkus badannya dari leher, kepala, leher sampai di kaki, kayak pocong, kayak sudah mati. Diam. Tapi kenapa saya bisa tergerak hati? Saya dengan Cimoy atau saya sendiri, setiap kali saya ke Kupang pasti saya mampir di rumah sakit itu. Kenapa? Bukan kekuatan saya, tapi